Shalom. Wah, yang denger cuma Pak Pram doang nih suaranya keras. Mana ibu-ibu suaranya shalom? Shalom. Iya, selamat pagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapaknya. Ada satu, Kelvin, dua ya. Kita berjumpa kembali, baik ibu-ibu yang hadir secara onsite maupun online yang ada di rumah. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Nah, ibu-ibu sebelumnya tolong handphone dilihat ya supaya lagi kita dengar firman taunya telelot ya bunyi. Tolong di silent. Kita akan memulai persekutuan dewasa pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin berpantun nih ya. Nanti bagi cakepnya ya ibu-ibu ya. Oke. Nyontek dulu, nggak hafal soalnya. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa semangat le. Ya. Terus ada lagi nih. Hujan gerimis berteduh di bawah pohon. Ibu-ibu yang manis bagi senyumnya dong. Mana senyumnya? Beri senyum ya. Aduh cakep-cakep semua kecuali Pak Pram paling ganteng kayak sekoteng yang belum mateng. Enggak deh. Oke, satu lagi ya. Ubur-ubur ikan lele. Senyumnya manis le. Ya, manis-manis semua ya. Oke ibu-ibu, hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan bersaat teduh. Yuk kita naikkan satu pujian. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Mari kita mau buka hati kita, siapkan hati kita mau datang dengan fokus kepada Tuhan. Tinggalkan segala kegiatan kita sementara ini. Pada saat ini kita mau bersekutu di hadapan Tuhan. Saatku menyembahmu. Siapkan hati kita untuk datang dan fokus kepada Tuhan. Rasakan pada saat kita menyembah Tuhan, maka Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kita. Saatku menyembahmu Tuhan. Saatku
kami mau puji-Mu. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku. Semuanya boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hatiku, Ku pandang Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, sekali lagi ku angkat ku hatiku. rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, amin. ku puji-Mu, Kami mau rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, Tuhan. ku rasakan sekali lagi, katakan ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada pagi menjelang siang ini, kami para ibu-ibu dan bapak-bapak boleh datang di hadapan Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberi kesempatan atas anugerah dan karunia-Mu Tuhan, boleh datang beribadah pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera, dan roh firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami pulang Tuhan, kami boleh dibekali oleh firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan pimpin persekutuan dewasa ini dari awal hingga akhirnya sampai selesainya nanti Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan amin. Masih tetap bangkit berdiri ya ibu-ibu ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Nanti dilanjutkan dengan Oh Betapa Indahnya. Semuanya boleh memberikan senyum satu dengan yang lain. Kita mau saling berjabatan tangan yuk. Katakan shalom, Tuhan memberkati. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa Bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. sorak-sorak. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jangan lupa. Baik kedua. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman
betapa indahnya. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Mari ibu-ibu, kita mau saling rukun. Karena dengan hidup rukun, berkat-berkat Allah tercurah di antara kita semua. Amin. Ya, oh betapa indahnya. Ikuti gerakan Kaminda dan Ibu Mary. Oh betapa indahnya. Ya. Dan betapa eloknya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Amin. Katakan oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Batu rapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana tadi perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa ya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Betapa eloknya Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Yes. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Dan betapa eloknya Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. baku rapan Di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana tadi perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. baku rapan Di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana tadi perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. 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 Sekali lagi oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Ya, silakan duduk, Ibu. Ya, olahraga sebentar ya kita. Oke, tema kita pada hari ini apa, ibu-ibu? Tema kita ada yang tahu? Ya, menabur keramahan, menuai persahabatan. Kita buka yuk di dalam nats Alkitab, kita akan baca sama-sama di dalam Efesus 4 ayat 32. Ya, ada di depan sudah ditayangkan ya, kita baca 2 kali ya. 3, 2, 1. Hendaklah kamu ramah seorang dengan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi yuk. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang dengan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, ungkapan menabur keramahan, menuai persahabatan dengan kita bersikap ramah dan baik hati kepada orang lain, kita akan mendapatkan teman dan tentunya apa? Mendapatkan hubungan yang baik. Coba kalau kita jutek-jutek, mana orang mau ya sama kita? Ih, jutek dia orangnya. Nah, tapi kalau kita memberi senyum, memberi ramah, atau kita bertanya duluan, oh selamat datang. Jangan menganggap aku nggak kenal gitu. Ya enggak ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita
memberikan teladan dan contoh dulu. Maka orang-orang akan melihat bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Amin ya ibu-ibu ya. Karena dengan demikian orang akan melihat, bukan malah mencibir. Tapi kita, oh iya ya, anak-anak Tuhan beda dari yang lain. Nah, kita mau memulai dari kita sendiri. Yuk kita nanti akan mendengar Pendeta Pak Pram yang akan lebih lanjut membawakan renungan tentang keramahan ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Sebelumnya kita mau meresponi firman Tuhan dengan lagu Penuhkanlah Bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Laku buka mata hati. Laku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa dapat mengubah sikap hati kita. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah Selanjutnya saya serahkan kepada bejanaku Pendeta Pak Pram yang akan membawakan dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kehausan yang kami rasakan itu ketika hidup kami ini hanya berjalan rutin begitu saja. Kami menyelesaikan tugas-tugas harian kami dan kami hanya mendapatkan kelelahan. Kami tidak menemukan makna, kami tidak memberikan dampak. Kehausan itu juga muncul di dalam pelayanan kami. Ketika kami sibuk dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Tetapi kemudian kami hanya mengalami kekosongan rohani. Kami rindu dipulihkan dengan kebenaran sabda Tuhan. Supaya pelayanan-pelayanan kami, kehidupan bergereja kami menemukan makna di dalamnya. Tetapi kami juga merasakan hidup indah sebagai keluarga di dalam Tuhan. Yang kemudian mempengaruhi aspek-aspek lain dalam hidup kami. Kami sadar akan kekurangan dan keterbatasan kami. Tetapi biarlah Roh Tuhan yang kudus yang menolong dan menopang kami. Bersabdalah ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama memperhatikan bacaan kita Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42.
Ini hari Minggu kemarin, bacaannya masih ingat soal apa? Dadah, kelalen, ciloko tenan. Sing khotbah foto ya wonge iki. Orang Samaria yang murah hati ya, rada mengkait sekali dengan yang sekarang sebenarnya. Sekarang kita bicara tentang Maria dan Marta yang menyambut, yang menerima Tuhan Yesus. Ya. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikian bacaan kita, saudara-saudara. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara-saudara, satu kali di sebuah kampung, hiduplah seorang anak muda yang sejak masa kecilnya selalu saja merasakan kesepian. Di rumahnya sering ditinggal oleh papa mamanya. Dia main sendiri dengan segala macam kecerdasan dan kreativitasnya. Kesepiannya makin kentara di tengah-tengah keluarga karena papa mamanya pun tidak tahu kreativitas seperti apa yang selama ini dihidupi oleh anak itu dalam rangka mengatasi kesendiriannya. Anak tunggal. Nah, saudara-saudara, memang anak ini disekolahkan. Ya, tapi sekali lagi kesepian dia. Di sekolah juga bukan orang yang dia punya banyak teman, sering main ke rumah temannya, pulang dari sekolahnya rame-rame begitu. Jauh sekali dari situasi seperti itu. Dia berangkat sendirian, pulang sendirian, dan itulah hari demi hari yang ia jalani. Barangkali kita pernah nyicipin rasanya kesepian. Sebel sekali, suntuk sekali. Kita berusaha telepon teman untuk mengatasi kesepian itu. Rasanya sakit lah kesepian. Tapi karena anak ini dari kecil dan sudah sering sekali ngalamin yang namanya kesepian, maka kesepian itu jadi ya sudahlah gitu. Barangkali kalau kita yang sering ngulek pakai coet, itu kan tajam ya. Pertama mungkin luka ya. Tapi kalau udah keseringan ngulek, apalagi sering kejatuhan ulekan, barangkali udah kuat begitu ya. Ya, ada yang pernah nyicipin. Kalau kejatuhan ulekan tuh rasanya terharu sekali, saudara. Apalagi kalau kemudian sambalnya tidak dipuji oleh suami. Ini udah sampai kejatuhan gak dipuji juga. Ya, pedes. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tumbuh besar dewasa, satu kali dia cerita begini. Saya punya pengalaman penting dalam hidupnya. Dia pembicara. Ya, siapa jana ya, dia tumbuh besar jadi seorang pembicara, siapa sangka. Lalu dia bilang, satu kali di masa kesepian saya itu, ketika teman-teman tidak ada, ketika orang tua tidak ada,
Satu kali seorang tetangga, dia memanggil saya dan kemudian mengajak saya masuk ke rumahnya. Bukan cuma diajak masuk ke rumahnya, tetapi juga diajak makan, tetapi juga diajak ngobrol. Dan itu pengalaman yang begitu membekas di kepalanya. Dari sekian banyak dia punya pengalaman main sendirian. Dari sekian banyak dia punya pengalaman dengan teman dan orang tuanya yang seperti itu. Tetapi satu pengalaman itu begitu membekas dalam pikirannya dan dia ceritakan itu sambil menangis. Satu kali ada seorang tetangga datang ke rumah saya. Ngajak main ke rumah saya. Bukan cuma ngasih makan, tetapi ngajak saya ngobrol. Pertanyaannya masih diingat. Bagaimana sekolah kamu hari ini? Pertanyaan sederhana. Tetapi pertanyaan yang tidak pernah dilupakan dia. Secara psikologis entah kenapa itu begitu menancap. Secara psikologis itu begitu menyentuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin mengatakan bahwa tentang keramah tamahan itu bukan tentang perbuatan yang begitu besar. Tentang perbuatan yang begitu menyita banyak uang. Juga bukan tentang sebuah tindakan yang menyita banyak waktu. Yang kalau dilakukan itu butuh persiapan yang begitu mahal dan begitu panjang. Keramah tamahan itu bukan tentang itu. Dia ingin bilang begitu. Keramah tamahan itu tentang ada seorang ibu yang tiba-tiba datang. Gak tahu kenapa, gak tahu gimana. Dan memasak itu hal yang biasa dia lakukan setiap hari. Dan kemudian hari itu secara sederhana, nih ambil masakannya dan terima makanlah di sini. Dan kemudian ngajak ngobrol. Jadi saudara-saudara, di dunia yang semakin sibuk dan cepat ini, ada banyak hal-hal yang terlewatkan begitu saja dan kita abaikan begitu saja. Dan ada orang-orang yang tertinggal. Saya mengidentifikasi anak muda ini adalah orang yang tertinggal. Bukan tertinggal dalam arti cacat mental, bukan. Tapi tertinggal oleh kesibukan. Dia tertinggal oleh papi maminya. Dia tertinggal oleh teman-temannya. Dia ditinggalin. Dia sendirian. Home alone. No friends. Gitu. Keramah tamahan yang murah itu, keramah tamahan yang tidak memerlukan pendidikan tingkat tinggi, keramah tamahan yang tidak memerlukan persiapan begitu hebat begitu ya. Ternyata dampaknya gede banget. Ternyata bekasnya gede banget. Bekasnya tuh permanen gitu. Sesuatu yang tidak akan hilang. Kejadiannya sudah puluhan tahun yang lalu, tidak hilang. Ada seorang ibu mengajak saya main ke rumahnya. Selain memberi makan dan ngajak ngobrol, obrolannya, sekolah kamu hari ini gimana? Nah, ibu-ibu, gak ada bapak-bapak di sini. Saya mengajak kita melihat Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ini mirip sama cerita yang tadi. Minggu itu tentang keramah tamahan, tetapi juga punya kemiripan yang lain. Betapa cerita ini sudah kita kenal sejak lama. Cerita Maria melawan Marta. Saudara. Ya, saya sengaja memperagakan Maria melawan Marta. Karena sesungguhnya yang diceritakan di sini adalah keributan, perkelahian, perang mulut. Wah, kalau mau dibilang begitu ya antara Maria dan Marta. Enggak lah, enggak sampai perang mulut lah saudara-saudara. Toh di situ tidak terjadi Maria Martanya enggak kelihatan begitu gitu ya. Seperti yang terlihat di sinetron-sinetron. Tapi yang ingin saya katakan adalah Yesus masuk ke rumah itu. Yesus disambut sedemikian rupa. Dan kemudian di dalam rumah itu Yesus melihat keributan. Bisa di next tayangannya? Enggak kelebihan. Ya.
Yesus datang ke rumah itu. Kemudian Yesus disambut. Ya bayangan kita Yesus kan sudah dalam perjalanan jauh ya. Yesus duduk, Yesus santai-santai. Kemudian datanglah minuman, kemudian datanglah makanan. Dan kemudian Yesus menikmati itu semua. Tetapi kemudian Yesus melihat Maria dan Marta. Martanya sibuk luar biasa. Maria duduk tenang dan kemudian Marta mempersoalkan apa yang dilakukan Maria. Bukan cuma ngoceh-ngoceh gitu. Misalnya gini ya, Marta gemes gitu ya, Marianya nih gak bantu. Kemudian piringnya sudah kuprang gitu, cuci kuprak begitu. Dengan sengaja ingin memperlihatkan gue kerja sendirian, lu ngapain gitu kan. Nanti Yesus sama Maria, Marta kenapa itu? Kok rame bener di dapur? Emang di dapur ada berapa orang? 1. Tapi ramenya luar biasa. Aduh, cowok itu digebrak-gebrak begitu ya. Dan gak cuma begitu, tapi ekspresif sekali apa yang dilakukan oleh Marta. Di depan Yesus terang-terangan ngomong. Suruh dia bantuin saya. Itu tamu. Lagi nikmatin makanan, tiba-tiba dapat suasana seperti itu. Pahit rasanya. Oke saudara, barangkali kita bisa ke sana. Ya, pikiran kita bisa ke sana gitu ya. Tapi lihat bagaimana Yesus menanggapi itu. Yesus bicara baik-baik. Maria sedang mengerjakan apa yang menurut dia baik. Intinya begitu. Artinya Yesus itu mau melihat konflik yang disediakan di rumah itu bukan sebagai aib. Yesus mau merespon keributan antara Maria dan Marta ini bukan sebagai bahan, saya punya gosip baru di rumah ini terjadi keributan. Orang yang katanya bilang Maria Marta akur, belum tentu gue punya cerita. Tidak begitu. Yesus kemudian ngajak bicara Marta baik-baik. Jadi sekarang begini. Ketika Yesus datang, 2 orang ini berani memperlihatkan keasliannya. Sekarang saya bandingkan. Begitu Yesus sudah datang, terus Marta kan jengkel kan. Lalu dia sabar gitu ya. Tetap dia potong itu dengan baik. Sabar. Ya. Bawa makan. Tapi nggak kelihatan kalau dia marah gitu. Misalnya begitu Yesus pergi, ayo baru kita berantem gitu kan. Ini pengalaman saya. Saya lagi nebeng ke salah satu pasutri. Bukan di sini kejadiannya, supaya nanti nggak cari-cari orangnya siapa. Ya. Tapi begitu saya duduk di situ, suami istri bisa ribut gitu. Tapi saya pernah juga nebeng ke pasutri, dia nggak ribut. Jadi saya berpikir, berarti kalau orang yang berani memperlihatkan keributan, ini Pak Sutri ini berani memperlihatkan keributannya, berarti dia mengetahui bahwa yang di belakang Pram dekat sama kita. It's okay kalau kita ribut di depan Pram. Beda dengan yang baik-baik aja nanti. Gak enak. Tapi sebenarnya ribut. Nah, saya mau coba melihat peristiwa ini dengan perspektif seperti itu. Yesus itu ketika datang ke rumah Maria dan Marta, telah ditempatkan sedemikian rupa oleh mereka sebagai orang yang dekat. Jadi saya akan tampil apa adanya. Jadi memang saya sangat menghargai dia, saya tenang-tenang saja, saya percaya betul Yesus akan oke dengan keterbukaan, dengan apa yang terjadi di rumah kami. Sebenarnya Marta itu kan nekat. Ngomong di depan Yesus, ngejelek-jelekin Maria.
Dan Yesus bisa marah dengan itu. Orang gue lagi ngobrol baik-baik sama Maria, kok situ yang ribut? Coba semua di rumah itu kayak Marta. Ayo. Bapak ibu datang ke rumah orang, bertamu. Tapi seisi rumah itu orangnya kayak Marta semua. Gedang merengan di dapur, kamar mandi dikosek, genteng disapu. Kita didiemin begitu. Ya. Tapi sekali lagi, saya melihat teks ini akhirnya adalah sebuah momentum di mana rumah ini tuh bukan sekedar rumah untuk berteduh, bukan rumah untuk istirahat, tetapi keramah tamahan adalah rumah ini adalah saya menganggap engkau dekat. Saya menganggap engkau seperti anggota keluargaku sendiri. Engkau masuk ke rumah ini, engkau sudah seperti koko saya sendiri. Engkau masuk ke rumah ini, engkau sudah seperti orang tua saya sendiri. Engkau masuk ke rumah ini, engkau sudah seperti adik saya sendiri. Dan seterusnya. Jadi buat Yesus, perkelahian antara Maria dan Marta itu bukan satu soal yang kemudian disebut sebagai konflik berat di antara rumah. Enggak. Tapi ini cerita tentang keterbukaan. Cerita tentang mempercayakan rasa kesal saya. Cerita tentang mempercayakan apa adanya yang ada di rumah ini. Ya betul lah, pasti Yesus datang juga bukan berarti rumahnya dibiarkan berantakan. Inilah kami, rumah yang berantakan. Enggak begitu gitu. Tetap disambut dengan baik. Tetapi ini soal bagaimana letak Yesus di hadapan Maria dan Marta. Ya, betapapun mereka ribut. Tapi letak Yesus begitu dekat. Yesus dianggap seperti sedulure dewek. Tahu artinya? Sadulur sorangan. Tahu artinya? Sekarang zaman artificial intelligence, carilah sendiri situ ya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat teladan keramah tamahan yang terlihat dalam teks kita dari sisi sosok seorang yang bernama Maria. Maria duduk di kaki Yesus. Dalam teks dikatakan demikian dan mendengarkan seluruh perkataannya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Maria. Maria berada di jarak yang begitu dekat dengan Yesus. Maria menempatkan diri di posisi di mana suara itu akan terdengar dengan jelas. Informasi itu akan tertangkap secara seluruh. Jadi kalau duduknya di sini, maka Maria telah berkata secara tidak langsung kepada Yesus, silakan ngomong apa saja. Semoga saya maksimal bisa menangkap dengan baik dan menangkap dengan utuh. Jadi istilah Maria duduk di dekat kaki Yesus itu adalah sebuah peristiwa yang ingin mempersaksikan ada tindakan keramah tamahan yang wujud konkretnya adalah saya oke untuk mendengar. Saudara-saudara, Yesus dikatakan dalam bacaan kita Yesus dalam perjalanan. Zaman itu Yesus kira-kira naiknya Grab, Gojek, Max atau apa? Mersikil. Dan saudara-saudara bisa bayangkan iklim gurun yang terjadi pada saat itu. Panas. Jadi kalau saya datang ke Gria Kasih, untung rumahnya saya dekat di sini. Kalau rumahnya yang dulu ditempatin Pak Santoni itu, jalan kaki ke sini lagi menter-menter, matahari lagi panas-panasnya nih. Terus saya pakai jaket nih karena gak mau kulit saya yang bagus ini nanti jadi hitam nih. Begitu nyampe ke sini, saudara-saudara, bayangkan jaket saya dibuka, breng gitu. Kira-kira apa yang terjadi, saudara-saudara? Bau keringat. Itu
Jalan dari situ sampai ke sini. Kebayang Yesus. Jalannya jauh. Aduh, kalau cuma baju nggak apa-apa ya saudara-saudara. Tapi bagian sini, ini kalau kaki udah basah, masuk di dalam kasut, kemudian lama nggak dibuka, seperti nasi padang yang sudah panas nasinya, rendangnya panas, ditutup dalam daun pisang, begitu dibuka, wangi semerbak nasi padang. Nasi padang lebih enak dibungkus daripada makan di tempat, betul? Bayangin kalau sepatu bau, saudara-saudara, terbuka. Dan bayangkan ketika Yesus duduk di dekat Maria, gak cuma badannya dan kakinya, kelelahannya, keringatnya, dan seterusnya. Posisi Maria berpotensi adalah posisi yang sama sekali tidak nyaman untuk ngobrol sama Yesus. Tapi posisi itu Maria ambil. Segala macam pengorbanannya Maria terima. Monggo, mau ngomong apa? Saya dengan segenap hati mau mendengarkan, mau menampung, mau menyerap semaksimal mungkin. Jadi sebenarnya duduk di kaki Yesus adalah upaya mau mendengar, menyerap, dan menangkap semaksimal mungkin. Itu wujud keramah tamahan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah jelas. Apa yang dilakukan oleh Maria itu menunjukkan kasih. Dan kasih itu muncul bukan cuma sekedar memberi, melepaskan barang yang kita miliki dan kemudian diizinkan dimiliki oleh orang lain. Tetapi kasih itu bicara tentang membiarkan apa yang dimilikinya, telinga, apa yang dimilikinya, pikiran, apa yang dimilikinya, perasaan, untuk menangkap semua yang keluar dari dalam diri orang yang berbicara. Yesus akan bilang, Mar, capek Mar, jalannya jauh banget Mar. Mar, jalannya jelek Mar. Mar, di jalan banyak kalajengking. Cerita panjang lebar. Dan itu cerita yang penting. Ya. Disambut dengan monggo. Mau ngomong apa? Silakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam relasi kita, orang yang satu dengan orang yang lain, dalam relasi kerja, dalam relasi di pelayanan, bukankah esensi yang paling penting adalah sedia mendengarkan? Dengerin dulu. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Dengerin dulu dengan baik. Saya akan makan sate babi. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Itu bukan ingin mengatakan kamu babi. Tapi saya sedang cerita doang bahwa itu sate yang enak. Dengerin dulu. Bukankah ketika kita juga didengerin dengan baik, ketika kita didengerin secara utuh, kita melihat mimik muka orang yang lagi kita ajak bicara itu kayaknya serius banget perhatiin omongan kita, itu ada satu kelegaan tersendiri dalam hati. Mendengarkan itu juga soal keramah tamahan. Salah satu poin dalam keramah tamahan. Saudara, Yesus bilang sama Marta, ya, bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apakah Yesus sedang mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Marta? Salah, yang benar yang dilakukan Maria? Tidak. Yang dilakukan Marta betul. Yang dilakukan Marta bagus. Ya samalah sebaliknya. Bayangin kalau kita datang ke rumah, lalu semua orang tuh dengerin kita, nunggu kita ngomong apa gitu. Duduk deket kita gitu. Kagak ada teh, kagak ada makanan, kagak ada apa. Padahal yang datang, gue udah lagi lapar nih. Kagak, lu cuma pengen dengerin gue doang. Sama ya.
Yesus tidak menolak apa yang dilakukan oleh Marta. Sama sekali. Betul. Baik. Sibuk dia di dapur. Bagus. Mengelola makanan yang enak dan menghantarkannya. Itu bagus. Sangat dipuji. Sangat baik. Kesibukan Marta positif. Tapi Yesus ingin mengatakan, dekatnya Maria dengan dekatnya Marta, caranya gak sama. Marta mengekspresikan cintanya kepada Yesus dengan cara dia ngulek dengan baik. Ini untuk Tuhan Yesus. Harus halus. Harus sambelnya, manisnya, asinnya, terasinya, semuanya harus pas. Jangan sampai jadi ngulek dengan cinta. Begitu ya. Makanya capek sekali Marta itu tangan. Lu ketika ngiris roti. Ini roti harus diiris dengan tepat. Jangan irisannya itu kacau. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang miring, ada yang lurus. Gitu. Makanya ngirisnya pelan-pelan. Itu wujud keramah tamahan. Dia menyiapkan segala sesuatu. Menghidangkan segala sesuatu. Menyambut segala sesuatu dengan baik. Tamu agung lah yang datang di sini. Saya dulu punya penatua di Kuningan. Maaf ya, orang Batak. Hari Sabtu dia telepon saya. Pak Pendeta, minta maaf. Besok hari Minggu saya tidak bisa bertugas. Kenapa Bu? Mertua datang Pak. Emangnya kalau mertua datang kenapa? Bukan pengen maksa dia tetap tugas, bukan. Pengen tahu aja kepo. Emang kalau mertua datang kenapa? Pak, lebih baik orang tua datang Pak daripada mertua datang. Kalau mertua datang itu, aduh, kami itu harus buat rumah kami seperti istana. Jadi begitu buat mereka. Ada tamu agung yang akan datang, yaitu mertua. Semua harus terlihat rapi. Di rumah gak ada masalah. Anak-anak baik-baik. Makanan tersedia dan seterusnya dan seterusnya. Terus saya bilang sama dia, berarti kalau orang tua ibu datang biasa-biasa aja. Biar suamiku saja yang urus itu Mak. Baiklah demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Yesus ingin mengatakan kepada Marta, gak apa-apa. Semua orang punya gaya keramah tamahannya dan mengekspresikan keramah tamahannya dengan caranya masing-masing. Maria tuh lagi optimal duduk di sini. Kamu juga lagi optimal. Jadi Yesus tuh sebenarnya ingin mengatakan betapa gembiranya ia ada di rumah Maria dan Marta itu. Betapa dihormatinya dan betapa ini tuh sesungguhnya yang dibutuhkan oleh dunia. Hadirlah bagi siapapun dengan maksimal menyajikan keramah tamahan supaya dunia tempat kita tinggal itu seperti Yesus ngalamin masuk ke rumah mereka. Di gereja, di rumah sendiri, di lingkungan kita tinggal. Hadirlah seperti Maria dan Marta yang sangat optimal menyambut Tuhan Yesus. Menebarkan keramah tamahan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara membaca Yohanes pasal 11 ayatnya yang kelima. Ini sebenarnya terjadi setelah kejadian cerita Yesus masuk ke rumah Maria dan Marta. Yesus mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Jadi artinya saudara-saudara, setelah perjumpaan yang pertama, setelah terjadi Yesus datang ke sana, relasinya itu berlanjut terus. Jadi ini juga salah satu dimensi yang disebut dengan keramah tamahan. Kalau saudara-saudara masuk ke restoran, lalu saudara-saudara disambut sama petugas, sama pelayan. Selamat pagi, sudah pesan? Kalau sudah pesan lalu kita diantar. Selesai. Selesai kita makan, kita nggak tahu siapa nama pelayan itu. Dan seterusnya. Relasi kita putus sampai di situ. Cerita kita tentang keramah tamahan ini adalah cerita tentang relasi yang akan terus terjadi. Mereka
berteman terus. Mereka terkoneksi terus. Itulah taburan keramah tamahan yang terjadi di rumah itu. Nah, saudara-saudara bisa dilihat pada bagian-bagian ini. Pertama, tentang menabur keramah tamahan adalah pertama, menyambut dengan hati yang terbuka. Jadi saudara-saudara, cerita kita itu bukan tentang sekedar rumah itu terbuka, kemudian Yesus bisa masuk. Juga bukan tentang kemudian kursi tersedia, meja tersedia, Yesus bisa makan dengan kenyang. Tidak. Tapi ada sesuatu yang emosional. Nah, ini yang disebut dengan PR keramah tamahan yang juga harus hidup di tengah-tengah gereja kita. Bukan cuma pintunya dibuka, duduk ada makanan, tapi ada emosional. Ada sentuhan perasaan, ada menghormati, ada rasa dihargai. Ada rasa sukacita yang ditanamkan bagi tamu yang datang itu. Ada rasa sukacita yang ditanamkan dalam diri setiap orang yang kita ramah tamahkan. Yang kedua, saudara-saudara, jadilah pendengar yang baik. Saudara, tahukah saudara-saudara bahwa sesungguhnya kalau ada orang yang curhat sama saudara-saudara, memang dia nanya jalan keluarnya gimana. Tapi itu sebenarnya bohong. Serius. Saya berulang kali kan kunjungi orang sakit gitu ya. Begitu saya kunjungi orang sakit, saya ajak ngobrol, pasiennya nanya, "Pak, jadi gimana Pak? Dengerin dokter yang satu atau dengerin dokter yang lain? Obat ini bener apa enggak?" Kapan saya gak sekolah kedokteran? Dan lu tahu gue gak sekolah kedokteran? Iya betul. Pasiennya tahu. Yang nungguinnya pun tahu. Pendeta tidak pernah sekolah kedokteran. Tapi dia tuh cuma pengen ngomong. Pengen ngutarain. Pengen ngeluarin yang ada di sini. Bingung. Berobatnya mau bagaimana? Di mana? Seperti apa? Cuma mau diungkapkan saja. Nah, maka saya pesan saudara-saudara, jangan jadi orang sok tahu. Memberikan nasihat-nasihat berdasarkan pengalaman. Atau orang yang satu dengan orang yang lain kan berbeda. Jadi poinnya gimana? Dengerin. Dengerin aja. Dia cuma butuh didengerin. Dia butuh ada orang yang tahu. Oh, saya lagi bingung. Dia butuh diketahui. Ini lagi bingung. Si pendengar itu semoga sadar kalau yang lagi diajak bicara lagi bingung. Mendengarkan dengan sepenuh perhatian. Maria yang duduk menyimak. Demikianlah juga panggilan kita memberikan ruang untuk orang lain berbicara, dikenali, dan dihargai. Saudara, keramah tamahan sekali lagi juga tentang membangun persahabatan yang mencerminkan kasih Kristus. Jadi keramahan itu pada akhirnya membuahkan relasi yang langgeng. Sebenarnya GKI Gading Serpong ini tepat juga nih. Ketika kemudian di tahun pelayanan ini kita bicara tentang ayo tema kita, kumuli kita tentang keramah tamahan. Banyak relasi-relasi yang jadi langgeng. Banyak kerjasama, gandeng tangan yang kuat gitu. Karena kita lagi punya proyek besar. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menabur keramah tamahan, kita sesungguhnya sedang menabur benih kasih Allah. Dan apa yang kita taburkan itu, keramah tamahan itu, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Benih keramah tamahan yang ditabur itu akan tertanam dan
bertumbuh, mungkin butuh waktu yang panjang, tapi kemudian bertumbuh dan jadi pohon yang begitu besar, begitu rindang, begitu berguna, begitu inspiratif gitu. Kapan waktunya? Entah. Tapi apa kebaikan yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Keramah tamahan yang muncul dari dalam diri kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, terima kasih kepada Pendeta Pak Pramudia yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan. Hari ini kita mendapatkan sesuatu ya tentang keramah tamahan dimulai dari diri kita sendiri dulu. Sebelum kita untuk melihat orang lain, berbuatlah dari diri kita sendiri ya. Bagaimana kita menyikapi sikap kita untuk saling mendengarkan, memberi perhatian, dan terutama kita pun ini hubungan kita dengan Tuhan itu yang terutama. Begitu hubungan kita terisi dengan Tuhan dulu, maka terhadap relasi kepada saudara seiman, teman-teman kita, maka itu akan mengalir dengan sendirinya. Ya, itu yang saya dapatkan, hal yang sederhana tapi berdampak besar dalam keramahan tamahan ini. Oke, untuk meresponi firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian, rukun cinta satu sama lain. Semuanya bangkit berdiri yuk, nanti ada gerakannya ya. Kita mau menyanyikan dengan iman, rukun cinta satu sama lain dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Mari kita mau tunjukkan, saksikan Tuhan kita buktinya. Tunjukkan, saksikan. Saling bergandengan tangan, rukun cinta satu sama lain, tidak ada yang terputus. Ayo menyambung. Rukun cinta satu sama lain, itulah siapa maunya. Amin. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya. Amin. Mari kita mau tunjukkan kepada dunia. Saksikan. Doa syafaat. Kita akan doa syafaat ya Ibu-ibu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk GKI Gading Serpong yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang saat ini bersehati sedang menjalankan pembangunan gedung gereja. Supaya kami dapat terus bukan cuma beribadah dengan baik, tetapi kami punya kualitas kehidupan yang lebih baik lagi. Kiranya segala dana yang diperlukan, kami percaya
Engkau boleh berkenan mencukupkan sampai selesai. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh pergumulan daripada umat Tuhan, anggota jemaat maupun simpatisan dalam kehidupannya. Baik mereka yang mengalami kelemahan tubuh, yang usia lanjut, yang juga punya pergumulan lainnya, menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, pergumulan mereka yang menantikan pasangan hidup, maupun pergumulan pasangan yang lama menantikan buah hati, pergumulan dalam keluarga, relasi yang kurang sehat. Biarlah Tuhan mereka boleh merasakan tangan kasih Tuhan campur tangan dalam setiap relung-relung pergumulan mereka. Tuhan yang terus berkenan mendampingi setiap langkah mereka. Saat ini kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Ibu Erlianti Susanto, Ibu Sani Hawa, Ibu Kristi, Ibu Elin Wijaya, Ibu Susilawati, Ibu Suryati Ai, Ibu Diana Tando, Ibu Ika Julita Sari, Ibu Maria Dwi Yuliati, Ibu Sasi Indria Sukmawati, Ibu Tea Melianta, Ibu Yulia Sufair Atara, Ibu Ratna Kartika, Ibu Junita Hendrata, Ibu Erma Kristiono, dan saudara-saudari kami yang lain yang kami tahu dalam sukacita merayakan pertambahan usianya. Tuhan terus berkati dalam setiap kehidupan, pekerjaan, dan pelayanannya bersama dengan seluruh keluarganya. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Inilah doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Ibu-ibu, kita akan mengakhiri persekutuan dewasa pada siang hari ini. Saya minta sebuah bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pengutusan kita dalam NKB 212, Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. 1-3. Hal benar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia. Dengan iman kita berkata bahwa saya mau jadi suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Baik, ketiga. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia.
Mari saudara-saudara arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa akan meneguhkan engkau sehingga engkau boleh meneruskan perjalanan hidupmu dengan menjadi terang dan garam bagi dunia. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menginspirasimu untuk menyambut setiap sesamamu dengan penuh kasih dan persahabatan. Kiranya kasih daripada Allah Roh Allah yang Maha Kudus akan menegurmu, menginsyafkanmu, sehingga kau selalu melakukan apa yang bijak, baik di mata Tuhan. Kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melingkupi hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bersaat teduh sebelum saya serahkan kepada pengurus. Shalom, selamat siang ibu-ibu. Mohon waktunya sebentar untuk beberapa warta yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pram yang sudah membawakan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati selalu pelayanan Bapak dan keluarga. Kami juga berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mengambil bagian pada hari ini untuk pelayanannya. Ibu Mei, Ibu Tuti, Ibu Mary, Ibu Winda, Ibu Rebecca, dan Ibu Ana. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Selanjutnya untuk lebih saling mengenal, apakah di dalam persekutuan ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir pada saat ini. Sepertinya semua stok lama. Ya, kami juga berterima kasih dan menyambut kehadiran ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Kami menunggu kehadiran untuk persekutuan dewasa berikutnya. Untuk flyer pelayanan, kami mengajak jemaat yang rindu untuk melayani sebagai pemusik, singer, dan pemimpin pujian dapat menghubungi Ibu Tena apabila Ibu terbeban untuk ada panggilan untuk ambil bagian dalam pelayanan tersebut, dapat menghubungi Ibu Tena. Silakan Ibu Tena diri. Ya, ini Ibu Tena ya. Kemudian bagi jemaat yang ingin ikut di dalam kegiatan pelawatan, juga dapat menghubungi tim pelawatan, menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli yang hari ini tidak hadir ya. Kemudian ada juga bagi jemaat yang ingin didoakan, boleh menghubungi secara khusus ya, didoakan dapat menghubungi Ibu Widya atau Ibu Leli. Flyer PD 24 Juli Kamis depan, kami akan mengadakan bedah film ya, nonton bersama, nobar. Ya, dengan tema Sampai Memutih Rambutku. Ibu-ibu, kami tunggu ya kehadirannya, kita nonton bareng. Ya, pelayan firmannya Ibu Reni. Kemudian pembekalan mentor, bab 30 ya, bab terakhir di buku Barnabas. Yang akan diadakan secara online, Zoom tanggal 25 Juli pukul 15.30 dengan tema kerukunan beragama. Pelayan firmannya Pendeta Dani Purnama. Diharapkan para mentor kakak dapat mempersiapkan hati dan waktu untuk belajar bersama.
Persekutuan doa jemaat diadakan hari Sabtu ini tanggal 19 Juli dengan tema menjadi influencer Kristus di dunia digital. Pelayan firman-Nya Pendeta Pramudia Hidayat, jam 7 pagi. Mari kita bersama-sama hadir di dalam persekutuan doa jemaat Sabtu ini. Kami juga ada ruang doa setiap Selasa. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin berdoa khusus secara pribadi. Ada ruang doa yang dibuka setiap hari Selasa dari pukul 5 pagi sampai pukul 8 malam di ruang Kana ini. Bagi ibu-ibu yang berulang tahun, ini yang tanggal 27 Juni sampai 30 Juni, ada Ibu Ratna, Ibu Junita, Ibu Erma. Dan mulai tanggal 1 Juli sampai tanggal 17 Juli, ada ibu-ibu yang tertera, Ibu Erlianti, Ibu Sani, Ibu Kristi, Ibu Elin, Ibu Susilawati, Ibu Suryati Ai, Ibu Diana Tando, Ibu Maria, Ibu Sasi, Ibu Tea, dan Ibu Yulia. Selamat ulang tahun untuk ibu-ibu yang tertera namanya. Pada hari ini ada Ibu Yuli yang berulang tahun. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ulang tahun 2 kali. Yang pertama kita nyanyikan bersama, yang kedua sambil bersalaman. Silakan Ibu Yuli. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu sahabat, selamat ulang tahun. Boleh memberikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Bu Yuli, selamat ulang tahun. Padamu Bu Yuli, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Jangan lupa kita akan foto bersama. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu